Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kawaruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang dialog Parmin dan Tuak Ilahi. Parmin bertanya, "Bah Tuak, mari kita kaji diri ini. Ketika jasad Adam telah dibentuk lalu kutiupkan ruhku ke dalamnya. Yang masuk ke dalam jasad Adam ini kan ruhku, bukan aku. Lalu hiduplah Adam tapi tak berdaya, masih tidak sempurna. Lalu diciptakannya diri batin Adam yang serupa, tapi tak sama sebagai pelayannya. Kemudian diperintahkannya para malaikat, apabila aku telah bertajalli pada diri Adam, maka sujudlah kalian semua. Yang bertajalli itulah Nurullah, bukan dia yang sebenar-benar dia, maka sempurnalah Adam. Lalu siapakah aku ini? Siapakah Parmin yang doif ini, Bah Tuak?" Tuak Ilahi menjawab, "Bagi pencari Tuhan yang bernama Allah, Allah itu bukan zat, tapi yang bernama Allah, itu ialah rangkuman dari zat, sifat, asma, dan afal. Kalau Allah itu zat semata-mata, maka tidak akan ada alam semesta ini." Di dalam perjalanan martabat 7, di alam ahadiyah, atau latain, atau tiada tapi nyata, yaitu suatu kedudukan martabat zat Tuhan tunggal semata-mata, yang disebut Zatul Butul, yang merupakan azalul asal. Yaitu seasal-asalnya yang asal, di sini belum ada lagi berbicara soal sifat, asma dan afal, apalagi soal alam semesta ini, hanyalah zat Tuhan semata-mata, alamnya alam lahut, masih alam ketunggalan. Tapi di kedudukan martabat ini dia tidak sempurna, atau tidak dapat dikata Tuhan, atau Allah, sesuai dengan hadis Qudsi, "Aku jadikan semesta alam karenamu ya Muhammad, dan aku jadikan engkau karenaku." Jadi zat, tidak bisa dikatakan Tuhan, atau Allah, karena tidak ada sifatnya, asmanya, dan afalnya. Yang dikatakan Tuhan atau Allah itu zat sifat asma afal, maka yang dikatakan Tuhan, atau Allah itu tidak bisa hanya zat saja, atau hanya sifat saja, atau hanya asma saja, atau hanya afal saja. Yang sempurna dikatakan Tuhan, atau Allah itu, ada zat, ada sifat, ada asma, ada afalnya, tetap laisya, kadim dan muhalafah. Dia sempurna dikatakan Tuhan, atau Allah setelah martabat ahadiyah, wahdah, wahdiyah, dan roh, misal, ajsam dan alam insan, ada 7 martabat, dan sudah berpasal-pasal. Dan dia bukan zat lagi. Di antara banyaknya orang yang belajar makrifat, sangat sedikit sekali yang dikehendaki mengetahui atau benar-benar mengenal Tuhan atau Allah yang sebenarnya. Ahdah, wahdah, dan wahdiyah itu adalah makam zat. Pada makam ahdah inilah yang dikatakan zat mutlak, semata-mata zat, gaibul gaib, tiada siapapun yang mengetahui keadaannya, walaupun nabi atau aulia terdekat. Pada makam ini, satu pun belum ada, hanya zat mutlak, dan Tuhan pun belum bernama Allah lagi. Inilah yang dikatakan perbendaharaan yang tersembunyi, dan karena dia ingin diketahui, maka ditajalikannya Nur Muhammad, atau disebut juga hakikat Muhammad. Makam ini bernama makam wahdah, atau makam keesaan. Dan di sini bermulanya, zat wajibal wujud, atau zat Allah, dan sifat, tapi ia masih dalam ilmunya lagi. Zat dan sifat telah ada, tapi belum lagi dalam perincian masih abstrak. Kemudian ditajalikannya lagi ke suatu makam yang bernama wahdiyah atau disebut juga hakikat insan. Di sini zat wajibal wujud, sifat dan asmanya sudah ada dalam perincian tetapi belum zahir lagi, dan untuk menzahirkan dirinya, maka ia mentajalikan dirinya seterusnya ke makam ruh. Disinilah baru Tuhan bernama Allah. Kemudian dia mentajalikan dirinya ke alam mital, ihsan dan insan. Jadi Allah itu adalah zat wajibal wujud, dan bukannya zat mutlak. Apabila zat wajibal wujud hadir maka sifat, asma dan afaal juga hadir, karena ia tidak berpisah daripada zat. Zat itu kosong, sifat itu titik atau Muhammad awal atau Ahmad, asma itu alif, atau Muhammad akhir atau Nur Muhammad, sedangkan afal itu ruh. Jadi setelah bertajali zat hayat di zat, sifat, asma, dan afal atau disebut 4 martabat, barulah dia sempurna dikatakan Tuhan atau Allah. Dan dirinya ketika itu bukan zat lagi, bagi mereka yang benar-benar makrifat kepada dirinya,
akan langsung ke dirinya, lengkap sempurna tanpa ada lagi kisah perjalanan, atau perincian pentajalian dirinya. Dia begitu nyata, oleh itu dia tidak bisa dikatakan zat lagi, tetap dirinya laisya, kadim dan muhalafah. Ibarat biji sudah tumbuh, ada dahan, ada ranting, dan buahnya, tidak dikatakan biji lagi, atau cuma dahan, atau ranting, atau buah lagi. Disinilah yang sangat dirahasiakan. Barang siapa yang mengetahuinya, maka surga baginya yang telah dijamin langsung oleh dirinya. Dan yang sangat rahasia itu bukan asma lagi, yang harus mencukupi 100, sudah jelas dikatakan di situ, baginya ada 99 asma bukannya 100, tapi yang sangat dirahasiakan itu adalah diri yang sebenarnya. Seandainya itu asma, coba dipikir lagi apakah bisa nama itu menjamin. Jadi yang bisa menjamin tentulah dirinya pula, inilah yang dikatakan yang sangat rahasia, yaitu diri sebenarnya. Memang benar juga kata hadis, insan itu rahasiaku, dan aku pun rahasianya, insan itu rahasia dan rahasia itu sifatku, dan sifatku tidak lain daripada zatku. Memang dirinya menyebut rahasianya, tapi rahasia itu pun telah dijawabnya, dan itu pun merupakan rahasia, tetapi ada satu rahasia yang sangat dirahasiakan, yaitu rahasia siapa Tuhan yang bernama Allah itu. Sedangkan nama Allah itu adalah Ismu Kabir, atau nama kebesaran baginya, makanya ada ayat Awaluddin Maripatullah, disuruh mengenal Allah, dan tentulah Allah itu dapat dikenal, sebab mengenal dengan Arab tu Robi Birabi, aku kenal Tuhan dengan pengenalan Tuhan. Dan dalam masalah ini insan tidak bisa meraih, ataupun menolak apa yang sudah menjadi kehendak takdir, kudrat dan iradatnya, ibarat biji benih yang telah tumbuh, membesar menjadi pohon. Setelah benih menjadi pohon, maka ia tidak lagi dipanggil atau bernama benih tetapi pohon. Jikalau diperhatikan di sekitaran, dan juga di semesta alam ini, tiada satu pohon pun yang serupa dengan pohon yang lain, maka nyatalah pohon ini laisa kamislihi syai'un, tiada satu pun yang menyerupainya. Di samping itu ia kadim, baka, qiyamuhu binafsihi, dan mukhalafatul lil hawadith, pohon ini kelihatan dengan terang dan nyata. Allahu Akbar. Dengan satu tarikan nafas yang gelap bertukar menjadi terang, maka 70,000 hijab lebur dan tiada lagi hijab termasuk hijab yang terbesar yaitu diri sendiri, maka tidak ada lagi persoalan dan jawaban tapi kenyataan. Cukuplah sudah kaji diri ini, sebab diri Adam itulah yang datang dari Allah, awal Adam itulah ketiadaan, akhir Adam itu dikekalkan, zahir Adam itu menunjukkan batin Adam yang dirahasiakan, jadi selama-lamanya Parmin itu tak pernah ada, hanya lambang dari dia. Kenal diri kenal Tuhannya, tiada mungkin syirikkan dia, tahu diri kenal hambanya, tiada mungkin mengaku dia, cukup aku saja yang mengaku aku, engkau jangan paksa aku nanti lebam biji matamu. Parmin berkata, Alhamdulillah, Mbah Tuak, benarlah yang Abah sampaikan, terima kasih. Memang jikalau diperhatikan di sekitaran, dan semesta alam ini, begitu nyata pohon itu, Allahu Akbar, tidak hanya tersurat di kitab dan lisan, tapi nyata maujudnya. Tuak Ilahi menambahkan, memang semesta alam menjadi kitabul maujud, atau kitab yang nyata, tetapi di sini ada kadim, dan muhadas. Kadim yaitu seasal-asalnya yang asal, yang tak ada permulaan, dan akhiran tiada berkesudahan, yang merupakan dirinya yang sebenar. Dan muhadas itu yaitu yang baru diadakan atau dijadikan, ada permulaan tentu ada akhiran, dan berkesudahan, yang merupakan wujud daripada sifat, asma dan afaalnya, dan sifat, asma dan afaal itu, bukan dirinya sebenarnya, tapi tiada lain itu semua daripada dirinya. Parmin bertanya, lalu, kalau itu tidak bisa dikatakan dirinya, tapi bukan lain daripada dirinya, maka yang mana yang dapat dikatakan atau dinyatakan dirinya yang sebenarnya? Tuak Ilahi menjawab, kalau dalam tahap sudah mencapai makrifatullah, maka di batin mukmin yang sudah maripatullah begitu nyata dirinya, rahasia itu bukan lagi rahasia baginya, tidak ada lagi perincian ataupun hakikat, begitu nyata dirinya tiada terhijab. Bukankah Parmin itu terdiri dari jasad atau tubuh, ruh, asma atau nama yaitu Parmin,
Ana Abu Arwahi wa Adamu Abu Basari, artinya aku bapak sekalian ruh dan Adam bapak sekalian batang tubuh. Jasad merupakan dari setetes air, dari ibu bapak, terus sampai ke Nabi Adam, dan Adam itu daripada 4 unsur, api, angin, air, tanah, dan itu daripada nur. Nur Muhammad yaitu sifat, yang tidak lain daripada zatnya. Sedangkan ruh itu daripada Nur Muhammad yaitu sifat yang tidak lain daripada zatnya juga, maka asma atau nama Parmin yaitu menjadi asma bagi dirinya, serupa tapi tidak sebanding, asma pada wujud sifatnya, jadi Parmin itu adalah kenyataan daripada sifat, asma dan afalnya Tuhan. Parmin berkata, okelah Mbah Tuak sampai di sini dulu poloku sudah mendidih he, sambil terkekeh-kekeh memegangi kepalanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.